Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat Al-Mudaththir ayat 31. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu. Allah bercerita bahwa tentang balasan bagi kaum jin, bagi manusia yang tidak mempercayai kenabiannya Muhammad Rasulullah SAW, adalah balasannya untuk disiksa oleh para malaikat yang sudah dijelaskan bahwa wujud kasarnya adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah cahaya, ditambah lagi dengan berbagai macam kesaktian-kesaktian yang di luar jangkau akal pikiran manusia dan kaum jin. Salah satu contohnya adalah malaikat Jibril yang memiliki sayap yang begitu indah, yang kepakannya itu dari ujung angkasa 1 sampai ke ujung angkasa 1 itu mungkin kecepatannya itu lebih cepat lagi dari yang bisa kita ciptakan pada saat ini, itu kecepatan cahaya. Sementara cahaya itu adalah Jibril. Belum malaikat Jabaniyah yang sebesar gunung, yang pasukannya adalah gunung-gunung yang ketika manusia begitu banyak berbuat maksiat, begitu banyak berbuat zalim, begitu banyak berbuat tikar, mengambil hak orang miskin, tidak mengikuti aturan yang harus ditetapkan, begitu banyak pelanggaran, seperti halnya Korun, seperti halnya Namrud, seperti halnya Fir'aun pada saat itu. Walaupun mereka juga memiliki hak juga ketika dihisab. Aku menyayangi Musa, aku menyayangi Ibrahim. Tetap Allah itu sama sekali tidak zalim di saat hari penghisaban. Dihitung juga sama Allah. Berapa kali ketika Musa waktu kecil ditimang-timang, rambutnya dibelai. Begitupun Ibrahim waktu kecil selalu diberi makanan yang enak, yang lezat. Itu Allah nilai juga, dan bukan mustahil juga kelak suatu hari ketika siksaannya di neraka Allah ampuni dan Allah masukkan surga. Itu suatu hal, konsep yang tidak pernah bisa dipikirkan ketika kalian merasa sangat benar, sangat suci. Padahal ketika manusia hanya memiliki konsep waktu yang sudah ditetapkan, Muhammad tidak berani mengambil umur yang panjang, maka sangat mudah bagi manusia untuk mengandalkan hanya sholat, hanya membaca Al-Quran. Maka konsep kafir itu bukan pada syariatnya, konsep kafir itu pada pola pikirnya. Nanti akan diterangkan. Kembali kepada ayat, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, mengetahui kekuatan para malaikat itu. Ketika di jahanam, tempat yang abadi yang tidak mendapat syafaat, mampu, mungkin moyangnya itu begitu banyak berderma, berzikir, mampu memegang gerbang jahanam dengan satu kepakan sayap juga tuh. Malaikat Malik bisa langsung menebrakkannya ke ujung jahanam, berusaha lagi. Seperti Dajjal yang berjalan, berusaha untuk terus ke gerbang itu. Itu kebesaran Allah, itu kemurnian Allah. Entah itu di surga, entah itu di neraka, entah itu dimanapun. Ketika sangkakala sudah ditiupkan, dikembalikan roh kepada kerangka-kerangkanya, berjuang kembali, bertualang kembali. Jadi jangan pernah dipikirkan ketika kita hidup bersenang-senang di surga, lalu kemudian kita tidak memikirkan anak cucu kita yang kita tinggalkan itu hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kemelaratan. Kiamat kemudian yang akan datang terus bisa jadi. Karena dikatakan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Apakah Zarathustra tidak beriman? Apakah Konghucu tidak beriman? Apakah Buddhisme tidak beriman? Apakah orang Nasrani tidak beriman? Kan di sini dikatakan beriman.
bukan bertakwa. Kalau bertakwa beda makannya. Bertakwa hanya milik nabi paling terakhir, yaitu Muhammad. Hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada Yesus, bukan takut kepada Bunda Maria. Konsep ini bisa Anda pahami hanya dengan memikirkan bahwa kita itu sederajat sebagai manusia. Ya, meskipun seorang gelandangan di pinggir jalan yang tidak memiliki Al-Quran, Anda hidup dalam kemewahan, Anda hidup dalam kesenangan, putih-putih Anda cantik, terus Anda merasa derajat Anda lebih tinggi dari gelandangan itu, hati-hati. Ada nabi gelandangan juga, itu umatnya. Itu umatnya. Lalu kemudian agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu. Ahli kitab, pendeta itu ahli kitab, rahib itu ahli kitab, biksu itu ahli kitab. Makanya Muhammad perlu mengutamakan, aku ada Al-Quran wahai ahli kitab. Makanya Pak Bis yang sore malam itu tidak berhenti ahli kitab untuk bertanya tentang Al-Quran. Ketika Rasulullah berhasil memegal seluruh berhala-berhala di Mekah, tidak ada satupun berhala. Di ujung rambut pun tidak ada. Karena dulu ada semacam anting-anting yang tersembunyi di belakang sini dalam bentuk berhala Lata dan Uzza. Tidak ada yang berani lagi memakainya. Lalu kemudian agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin, nah kalau orang mukmin makrifatnya tingkatannya lain lagi. Al-Quraisyah itu orang mukmin. Imam-imam masjid itu orang mukmin. Tingkatannya lain lagi, setara dengan Rasul Vatikan di Roma, setara dengan Ali Khamenei, ya, imam besar itu bagi umat Syiah, setara juga dengan imam yang di Mesir, apa sih kalau di Mesir itu namanya, aku lupa. Sama tingkatannya, itu orang mukmin yang Allah haramkan neraka bagi mereka. Pun kalau mungkin mereka bosan dengan surga, ingin bermain di neraka, Allah izinkan. Itu kehebatannya orang mukmin. Ya, hati-hati. Meskipun Anda memiliki kemerdekaan yang sangat tinggi, meskipun Anda memiliki intelektual yang sangat tinggi, S3, S0, S segala macam, ketemu orang mukmin Anda tidak hormat. Suatu saat Anda ketemu nanti dia memasak. Malu sendiri. Kenapa Anda tidak menegur aku ketika aku di hadapan Anda? Anda merasa kaya. Anda merasa memiliki backingan yang sangat luar biasa di belakang Anda. Merasa Anda mempunyai hak yang lebih besar daripada saya. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Orang mukmin itu bisa memiliki sapaan, tidak terbatas. Beda-beda makannya. Syafaat Nabi ini yang berupa kapal. Wahai umat-umatku, dahulu kita dilecehkan, ditertawakan, dihinakan, air mataku berderai begitu indah. Naiklah kapal, langsung naik ke surga Nabi. Begitupun Sulaiman, begitupun Daud, begitupun Musa, begitupun Isa, begitupun juga, ya, yang namanya Muhammad itu dengan pedang keadilannya. Yang di samping kanannya Husain dan Hasan, para pemimpin pemuda di surga. Hati-hati dalam bermazhab, jangan terlalu fanatik. Fanatik itu hanya ada diboleh dalam bidang politik. Itu tingkatannya lain lagi, kamarnya lain lagi. Anda berhak berkata, saya mengikuti pemimpin saya, tidak peduli pemimpin saya bermadzhab Syiah. Kalau Sunni macam-macam di tempat Syiah, ya saya bantai. Fanatiknya di situ, jangan di agama, jangan di syariat. Ketika sholat kita bersahabat, ketika kita mengaji kita tertawa bergembira bersama. Hati-hati, sangat hati-hati. Yaumul Masar itu tidak terbatas. Hanya orang bodoh saja yang mengatakan yaumul itu terbatas. Belajarlah, ya, belajarlah di agama Buddha ada yaumul masarnya, belajarlah di agama Hindu ada yaumul masarnya. Semoga apa yang diutarakan ini cukup memberi sedikit, ya, sedikit saja pencerahan bagi kalian semua. Alhamdulillah.